Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah sebuah video yang dimana video ini tentang pendeta MYM ya, yang mengomentari pernyataan-pernyataan dari mulut si Paul Zong. Ini namanya saja sudah Paul Zong ya, Zong itu kan kosong. Makanya apa yang disampaikannya, apa yang dikatakannya semuanya omong kosong ya, tidak ada ilmu sama sekali. Begini katanya mengaku tinggalnya di luar negeri ya, di mana itu, di Jerman kah, di mana, nah itu. Dan aduh, setiap kali dia membuat pernyataan memang ya bikin kita lucu sih, bikin kita geli ya ketika Paul Zong ini ngomong ya. Orang dahulu pun jelas ada penelponnya ini, Akhi Indra Mose, Ustadz Indra Mose itu memakai profil apa namanya, berbahasa Ibrani, katanya berbahasa Arab. Di sinilah gobloknya dia itu. Namun begitu pun diagung-agungkan ya, dan ini katanya muridnya Samuel Siaan katanya. Kan lucu lagi ini ya. Orang bodoh orang bodoh menggurui orang bodoh mencari guru bodoh. Nah, jadi bodoh dua kali ya kan itu. Jadi ya inilah. Jadi kita selaku umat muslim ini beruntung ya, beruntung. Kenapa? Ketika konsep-konsep ketuhanan ini kita sepakat, apapun itu sektenya, apapun itu golongannya ya, tetap Rasulullah menjadi rasulnya ya, dan tetap juga Allah lah menjadi Tuhannya, kan begitu ya. Jadi mereka tentang perihal masalah sesembahan saja bingung ya. Ketika mereka bingung mempermasalahkan ataupun memperdebatkan masalah sesembahannya ini ya, malah saling mengkafir-kafirkan ya, saling membidat-bidatkan. Kalau dalam Islam mengkafir-kafirkan gitu. Mereka saling membidat-bidatkan gitu ya. Bidat satu, bidat lain, bidat ini, bidat satu, bidat dua gitu ya. Perselisihannya oleh karena ya ini tadi, ada yang berkata Yesus itu Tuhan, ada yang mengatakan Yesus itu hanyalah utusan, ada lagi yang mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri ya, Bapak Yesus itu dengan Allah itu setara, Allah dengan Yesus itu adalah artinya sesembahan yang sama kayak gitu ya. Jadi menggelikan di sini. Maka kita sebagai umat muslim itu sangat beruntung ya, dimana kita tidak bersengketa tentang perihal masalah sesembahan, tetap dengan satu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah di situ hanya satu kalimat ya, artinya dipersatukan dengan dua kalimat syahadah ini. Jadi semuanya sepakat ya, bahasanya Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Nah mereka bingung yang mana yang mesti disembah gitu. Sehingga mereka saling apa ya, saling menghujat, saling memaki ya kan, saling membodoh-bodohkan satu dengan yang lain. Oleh karena itulah akibat jika sesembahan lebih dari satu, maka inilah yang terjadi kan itu. Seperti apa pendeta senior ini mengomentari dan menantang Paul Zong ini untuk berdebat. Nah demikian pernyataan beliau ya, mari kita saksikan kaum muslimin. Saudara-saudara, saya buat video ini secara mendadak karena saat saya buat video ini, maksud saya Paul Zong ini lagi live dengan Pak Pendeta Mengabul Segala. Jadi saudara-saudara, kalau saya Paul Zong ini sudah beberapa kali interaksi dengan dia dan mendengarkan semua apa yang menjadi isi otaknya, saya berani katakan dia ini yang paling sesat daripada semua bidat. Ya, dia lebih sesat dari semua karena dia ini licik.
dan tidak menghargai kebenaran yang mutlak. Itu pikirannya sangat postmodern, ya, menolak logika either or, ya. Dan dia dalam diskusinya sama saya pernah mengatakan bahwa rohnya dia, roh Paul Zhang itu adalah roh Yesus, katanya. Sama, katanya. Nah, kamu, katanya, terhadap saya masih dikurung oleh 3 dimensi. Nah, kalau kamu punya pikiran atau pemahaman yang melampaui 3 dimensi, maka kamu lihat itu semuanya itu satu, ya. Ya, seperti itu. Jadi dia ini disebut oneness, oke, ya. Kadang-kadang juga dia mengaku diri, ya, Trinitas, ya. Ya. Bahkan saksi-saksi Yehova dia mau rangkul, ya, itu Unitarian yang tidak mengakui keilahian Yesus, seperti Franz Donald dan lain sebagainya. Itu dia mau rangkul. Itu sebabnya sampai Yosua Tewuh pun itu tidak setuju, ya. Ya, tidak setuju sama Paul Zhang begitu. Jadi Paul Zhang ini bagi saya adalah seseorang yang sama sekali tidak memahami kebenaran, yang memporak-porandakan kebenaran, ya, dan meremehkan semua kebenaran yang agung di dalam Alkitab, ya. Misalnya kalau kita membela kebenaran Allah Tritunggal, dia kemudian melecehkan itu, dia menuduh saya Sabellian, dia menuduh Dr. Deki itu sebagai triteis dan lain sebagainya. Apapun itu, termasuk dia berkata, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, waktu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka belum berdosa, katanya. Alkitab berkata Adam dan Hawa jatuh karena makan buah yang dilarang Tuhan itu. Tapi Paul Zhang berkata belum jatuh dalam dosa, nanti jatuh dalam dosa setelah Kain bunuh Habel, katanya. Itu dalam debat kami itu. Ya, ada banyak lagi itu ajaran yang sesat luar biasa, yang tidak menghargai kebenaran, ya, tidak menghargai kebenaran yang mutlak, ya, dan lain sebagainya. Dan orang seperti ini saya sungguh-sungguh dengan sangat takut dan gentar di hadapan Tuhan. Saya katakan dia hamba setan, ya. Dia adalah hamba setan yang menyamar jadi pendeta. Dia paling licik, paling berbahaya dari semua bidat yang lain. Saya tidak meremehkan bidat yang lain, ya. Penyelewengan bidat yang lain, ya, serius, ya. Tapi yang paling serius, yang paling menyeleweng, yang paling licik dan berbahaya, ini adalah Paul Zhang ini. Dan saya sudah berbicara dengan Dr. Deki untuk mengirim tantangan kepada Paul Zhang untuk debat dengan cara yang teratur dan tertib dengan saya, karena dia berulang-ulang tuduh saya Sabellian, ya. Saya mau membuktikan pernyataannya itu benar saya Sabellian atau tidak, ya. Jadi saya mau debat terbuka secara live, dan harus ada moderator, ya. Difasilitasi oleh pihak ketiga dan harus ada moderator, ya. Jangan bicara bebas, ya. Kalau bicara bebas, dia maunya sampai 6 jam, 7 jam, dia bebas. Nah, orang yang kurang sehat seperti saya, nanti live cuma 1,5 jam, cuma 2 jam begitu, ya. Lalu kemudian saya pamit, lalu dia menganggap diri dia menang, ya. Jadi kan Paul Zhang ini tidak ada aturan dia. Semua dirangkul, semua dibenarkan sama dia, ya. Jadi dia licik seperti setan. Memang bapaknya adalah setan, ya. Jadi saya tantang kamu Paul Zhang untuk debat, difasilitasi pihak ketiga, dan ada moderatornya, ya, supaya kita lihat mana yang konsisten, mana yang ngabur, ya. Saya kira itu saja yang saya bisa bicarakan dalam video ini. Demikian tadi kamu Simin, ya, pernyataan pendeta senior MYM, ya. Aduh, beliau ini sekolahnya sampai ke Belanda loh, ya, katanya, ya. Dengar-dengar kabar itu, tersiar kabar bahasanya
pendeta MGM ini sekolahnya ini beliau sampai ke Belanda gitu. Nah, dan beliau dalam keadaan tengah sakit ini ya, sakit jantung beliau. Nah, dari sini saling apa ya, Pauzong menyatakan bahwasanya pendeta MGM ini sesat ya, dan sebaliknya pendeta MGM juga mengatakan Pauzong sesat. Jadi yang mana yang benar ya kan? Dua-duanya padahal ya, dua-duanya tidak alkitabiah tapi saling menyesatkan. Nah, ini ya. Jadi beruntunglah kita sebagai sebagai umat muslim ya. Tidak ada saling menyesatkan perihal masalah apa namanya, konsep-konsep ketuhanan. Perbedaan di dalam Islam itu hanya perbedaan masalah khilafiyah yang itu sesungguhnya tidak apa namanya, bukan sesuatu yang fatal ya, hanya masalah khilafiyah aja, di mana Muhammadiyah ya melaksanakan sholat subuh tanpa ada doa kunut ya kan, terus NU melaksanakan salat subuh dengan doa kunut, itu saja artinya. Dan dua-duanya itu diperbolehkan gitu loh, dua-duanya itu diperbolehkan dan tidak menjadi sebuah suatu dosa dan menjadi sebuah apa ya, kewajiban ya, karena memang mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai ilmu di dalam bidangnya, di dalam setiap tokoh ormas ini, maka tidak menjadi sebuah apa ya gangguan di dalam Islam, itu tidak ya. Ini masalah perbedaan khilafiyah saja. Jadi ada yang di mana Muhammadiyah ini mengucapkan Bismillah ataupun mengawali di dalam doa sewaktu mau melaksanakan sholat dengan sir ya. Terus di dalam NU mengucapkan kalimat doa ketika hendak melakukan sholat itu dengan sir ya. Ini aja, jadi dengan jahar gitu aja. Jadi masalah khilafiyah aja, di mana jahar sama sir gitu ya, pelan ya, jahar itu dengan suara keras, sir itu dengan suara lembut di dalam hati, itu saja. Jadi tapi dua-duanya ini tidak mempengaruhi masalah pihak keimanan, karena memang tidak istilahnya tidak ada pihak masalah hal yang wajib gitu, yang wajib jahar atau wajib sir, tidak ada. Itu hanya apalah pemikiran para ulama itu ya, karena memang Allah sendiri berkata di dalam Al-Quran, sesungguhnya engkau berdoa bukan kepada yang tuli gitu ya. Jadi jelas sebenarnya Allah itu kan maha mendengar. Kita mau berkata di dalam hati, Allah dengar kita dengan sir dengan hati, dengan sir ya, dengan lembut, dengan hati, Allah dengar. Dengan jahar apalagi kan begitu. Jadi sama saja. Jadi tidak ada perbedaan di sana ya. Jadi tidak ada perbedaan yang sangat menjadikan sebuah perpecahan sebagai ikatan ukhuwah Islamiyah, tidak. Beda dengan yang ada di dalam kekristenan. Di dalam kekristenan terpecah belah ya kan, satu dengan lain, yang lain saling membidat-bidatkan, yang mana yang benar mereka bingung sendiri kan itu. Aduh, katanya Tuhannya satu ya, inilah akibat ya, menjadikan sesembahannya itu lebih dari satu. Maka ini yang terjadi. Jika mana ada Roh Kudus satu, ada Bapa dua, ada Jesus tiga, kan jelas di sini. Jadi mau mereka pusing cemana pun tetap saja jadinya tiga pribadi. Nah, kalau dikata tiga pribadi satu tapi satu kesatuan, itu maksudnya cemana? Bukankah Esa itu bukan Eka ya? Eka itu satu kesatuan ya kan? Tapi Esa itu satu, yang bahasa Esa itu diambil dari bahasa Sangsekerta Jawa kuno ya kan, yang artinya satu, bukan dua, bukan tiga. Dan dimana Eka itu pun diambil dari bahasa Sangsekerta ya, dari bahasa Sangsekerta Jawa kuno yang artinya persatuan gitu. Jadi dua kalimat yang berbeda sebenarnya, dan itu pun berbeda ya, persatuan dengan
kesatuan persatuan dengan satu itu beda. Jadi tiga ya kan dijadikan eka ya, jadi sebuah dilingkupkan ya, dikeremas jadi supaya lengket jadi satu kan begitu. Padahal di dalam Islam jelas ya, ketika konsep-konsep ketuhanan itu hanyalah menyembah Tuhan yang satu ya. Tuhan tidak diberanakan juga tidak beranak, Allah tidak beristri juga ataupun beristrikan kan begitu ya kan. Allah bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. Allah tidak serupa dengan makhluk yang ia ciptakan kan gitu. Jadi ajaran Yesus pun demikian. Yesus hanya mengajarkan bahwasanya Allah lah satu-satunya yang benar ya. Yesus tidak pernah mengajarkan aku adalah Bapa dan Bapa adalah aku, ya kan? Itu tidak seperti itu. Karena memang jika mana dikata Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, itu maksudnya satu pengajaran. Karena memang Allah memberikan firman, ya, Allah memberikan firman, Yesus menerima firman, ya kan? Yang menyampaikan Yesus, karena memang Allah mengutus para nabi pada kaumnya sebagai pelantara ya, penyampai firman. Maka di situ jika mana ada yang berfirman, tentu ada yang menerima, ya kan? Jadi tidak mungkin yang berfirman dengan yang menerima ini sama, ya tidak mungkin kan begitu. Nah, ini jelasnya. Baik kaum muslimin, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang bagaimana video ini. Kelanjutannya nanti mari kita akan saksikan bersama perkembangannya, apakah memang Paul Zhang ini mau menerima tantangan debat dari pendeta MJM ini ya. Nanti kita tengok perkembangannya dan siapa nanti yang menang di antara mereka, atau jangan-jangan sama-sama bundar ya, atau jangan-jangan sama-sama bingung mereka dua-dua. Oke, demikian kaum muslimin yang dapat saya sampaikan ya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.